Anda kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kita masih bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Adip Humaydi. Balik lagi dok, tadi ya kita membahas terkait dengan bahwa memang pandemi ini sebenarnya suatu apa ya, mungkin Allah juga ingin kita lebih dekat lagi. Kita ngambil sisi, dikatakan sisi positifnya lah dari hal ini. Ada hikmahnya lah kalau dibilang tadi dokter Adip bilang gitu. Nah ini kalau kita berbicara lagi dalam kasus kedua tahun Ramadan ini dok, ini kan juga dilihat bahwa tahun kemarin kita lihat banyak sekali nakes yang juga berguguran atau banyak sekali yang memang bisa dikatakan terkena juga lah COVID ini, dampak COVID ini. Tahun ini seperti apa dok terkait dengan tahun kedua Ramadan kita dengan situasi pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi perlu kami informasikan juga memang kalau kita bicara sekarang dampak yang terjadi pada tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk para dokter ini juga inline sebenarnya dengan kondisi yang ada di masyarakat. Pada saat angka positif rate itu naik di masyarakat, pada saat kemudian kalau kita beberapa kali kita melihat dari bulan Agustus, November, kemudian libur tahun baru dan Natal, itu banyak sekali gambaran yang kemudian ternyata kita punya spesifikasi khusus sebenarnya di Indonesia. Jadi kita sulit mengatakan bahwa oh ini kita udah lewat puncak, oh ini gelombang kedua atau ketiga. Karena kalau di Indonesia tidak menganut itu sebenarnya. Tapi yang di Indonesia yang dianut adalah gelombangnya berdasarkan aktivitas dari masyarakat, berdasarkan mobilitas. Jadi libur panjang bulan Agustus, November itu berdampak dengan angka positif rate, angka kematian pada masyarakat yang juga ternyata sama sinkron dengan angka kematian yang juga naik di tenaga medis, tenaga kesehatan. Dan kita tahu bahwa di bulan November, kemudian Desember itu 55 teman sejawat dokter yang meninggal. Januari 59 dan itu sejalan dengan angka yang cukup tinggi dan bahkan dalam situasi saat itu terus terang kita sangat kewalahan karena banyak sekali pasien yang kemudian ada datang di UGD tidak menunggu mendapatkan ruangan dan itu kemudian akhirnya meningkatkan resiko paparan di teman-teman sejawat dokter sehingga itu meningkat. Tapi alhamdulillah memang setelah kemudian aktivitas itu tidak ada, artinya ini kan dampak efek daripada libur tahun baru dan libur Natal, maka di bulan Februari turun 22 teman sejawat dokter yang meninggal, tapi ini pun tetap menjadi satu perhatian buat kami. Kemudian di bulan Maret 17. Nah ini satu kondisi yang apakah ini karena aktivitas masyarakat yang sudah mulai tahu dengan memahami protokol ataukah karena vaksin, kita belum bisa membuat satu kesimpulan seperti itu. Tapi yang jelas kalau umpamanya kita bisa mematuhi protokol, maka angka itu akan bisa turun. Kalau kita semuanya itu kemudian mengurangi pergerakan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, maka itu angka itu turun. Termasuk juga dengan bagaimana protokol 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan ini bisa dilaksanakan, itu akan dampaknya juga cukup signifikan. Dan PPKM kemarin juga kita lihat itu adalah salah satu faktor yang mendukung untuk kemudian turunnya angka yang saat ini dan angka perawatan pun sekarang memang turun. Angka perawatan di isolasi, tapi di ICU masih ada juga yang pasien-pasien dengan perawatan COVID. Artinya sebenarnya sekarang kita tetap harus patuhi protokol kesehatan dengan 5M itu dan juga sebenarnya dengan dukungan yang sudah ada saat ini jika kita memang ya ibaratnya solid lah sama-sama mau untuk menurunkan angka ini kita mampu ya seperti itu ya dok ya. Betul, dan saya yakin itu semua kalau mamanya kita semua sadar prinsipnya adalah kita bisa menjaga diri kita akan menjaga keluarga kita. Kalau kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, maka kita akan bisa menjaga masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau semuanya punya prinsip seperti itu, maka kita insya Allah akan bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Baik. Dok, ini juga tadi sempat menarik terkait dengan vaksinasi. Banyak yang juga bertanya soal vaksinasi di saat puasa. Batal nggak ya? Kemudian kira-kira, atau kalau nggak batal, kemudian kalau habis vaksin nanti lemes gimana? Nah, gimana nih dok terkait dengan hal itu? Ya, betul. Ini kebetulan juga banyak pasien-pasien saya yang juga nanya, karena kebetulan pasien saya, karena saya dokter ortopedi, pasien geriatri juga banyak, mereka juga tanya, karena sekarang masih lansia yang menjadi target sasaran vaksin. Dok gimana nih? Saya sampaikan, nggak ada masalah. Satu, jelas MUI pun juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa tidak membatalkan puasa. Terus kemudian, apakah kemudian nanti setelah itu, karena ada isu bahwa nanti lapar dan sebagainya, saya kira
itu adalah subjektivitas saja, dan menurut saya dan 2 hari ini ada beberapa yang divaksin dan mereka bisa tetap untuk menjalankan puasa dengan baik tanpa ada keluhan-keluhan yang kemudian akhirnya harus membatalkan puasa itu. Jadi saya kira tidak kemudian mengurangi daripada program vaksin yang sedang berjalan. Memang ada saran-saran yang disarankan memang untuk kaitannya dengan program vaksinasi di bulan puasa disarankan dilakukan siang atau sore hari. Karena supaya nanti kalau ada dampak yang tadi itu maka kemudian bisa saat berbuka bisa dilakukan segera tanpa membatalkan puasa. Jadi itu ada beberapa saran yang memang disampaikan ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Dok, usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan.